Jadi sebelum membaca firman Tuhan ini sebagai ayat yang akan jadi dasar untuk hari ini, saya menjelaskan dulu tentang tema ya. Temanya kan disebutkan bahwa apa yang pria inginkan. Jadi sepertinya kok tema ini kayaknya ya kesannya sepertinya enak buat pria begitu ya. Jadi perempuannya atau istri yang jadi kalau gitu istri yang berubah, istri yang mesti lebih dan seterusnya. Tetapi kalau kita perhatikan di subjudulnya itu kan disebutkan supporting your spouse smartly. Jadi kata smartly-nya ini mestinya yang jadi perhatian ya. Karena kalau kita dengar-dengar kan pastilah istri mendukung suami, perempuan mendukung pasangannya begitu ya. Tetapi kata kunci hari ini sebetulnya mestinya smartly. Jadi tadi Lili sudah sebutkan ya kadang-kadang terbatas pemahaman, terbatas pengetahuan, terbatas momen ya, mau melakukan, mau membantu tapi cara atau waktunya tidak tepat dan seterusnya, jadi disalah mengerti. Jadi nanti mestinya smartly-nya ini yang lebih ditangkap, jangan cuma jadi tuntutan untuk mendukung suaminya begitu ya. Di saya rasa seperti itu. Terus kedua, kalau mau ibu-ibu ini ada berapa? 37, 38 orang begitu ya. Ajaklah suami-suaminya di waktu tertentu begitu. Kumpullah persekutuan komisi pria. Nah, waktu itu mintalah tadi tuh yang diusulkan what woman want. Nanti Ibu Lydia Theo, Stella dengan Lili yang jadi pembicara ya, ngajarin para suami apa yang diinginkan seorang istri ya. Nanti silahkan dirundingkan ya, kalau bisa seperti itu. Oke, kita akan lihat Amsal 31 ayat 10. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Percayalah, seorang pria yang menjadi suami, seperti kata firman Tuhan, ketika mendapatkan istri yang bijak, istri yang mendukung, istri yang pintar menempatkan diri, istri yang pintar memberikan dukungan yang memang dibutuhkan oleh suami, maka seorang pria akan mengatakan, istriku lebih berharga daripada hobi, istriku lebih berharga daripada uang, istriku lebih berharga dari perempuan manapun, istriku adalah yang paling berharga. Ya, coba kita akan melihat satu bagian yang akan dijelaskan dari bagian firman Tuhan. Kalau kita melihat sebelah kanan Amsal 31 itu bahkan ada 10 katanya. Ya, dimensi di mana seorang perempuan itu menjadi istri bisa mengecek, membandingkan dirinya atau belajar dari perempuan bijak yang ada di Amsal 31. Bahkan ada juga yang menyusunkan ya seorang perempuan yang alkitabiah. Itu ada dari berbagai teksnya ya. Tidak akan dibahas hari ini karena penekannya bukan di sini gitu ya. Jadi silakan aja ini dilihat-lihat nanti ya. PDF-nya nanti saya akan bisa berikan kepada pengurus wanita, kalau ada yang membutuhkan silakan memintanya. Nah, kita akan mulai dengan menonton satu film. We're going to start discussing men's brains, women's brains, and how they're very different from each other. Now, I want to start with men's brains. All right. Now, men's brains are very unique. Men's brains are made up of little boxes. And we have a box for everything. We've got a box for the car. We've got a box for the money. We've got a box for the job. We got a box for you. We got a box for the kids. We got a box for your mother somewhere in the basement. We got boxes everywhere. And the rule is the boxes don't touch. When a man discusses a particular subject, we go to that particular box, we pull that box out, we open the box, we discuss only what is in that box. All right?
And then we close the box and put it away, being very, very careful not to touch any other boxes. Now, women's brains are very, very different from men's brains. Women's brains are made up of a big ball of wire. And everything is connected to everything. The money's connected to the car, and the car's connected to your job, and your kids are connected to your mother, and everything's connected to everything. It's just like... It's like the internet superhighway, okay? And it's all driven by energy that we call emotion. It's just... It's one of the reasons why women tend to remember everything. Because if you take an event and you connect it to an emotion, it burns in your memory and you can remember it forever. The same thing happens for men. It just doesn't happen very often because, quite frankly, we don't care. Women tend to care about everything. And she just loves it. Okay? Now, men, we have a box in our brain that most women are not aware of. This particular box has nothing in it. In fact, we call it the nothing box. And of all the boxes a man has in his brain, the nothing box is our favorite box. If a man has a chance, he'll go to his nothing box every time. That's why a man can do something seemingly completely brain dead for hours on end. You know, like fishing. Now, they've actually measured this. The University of Pennsylvania a couple of years ago did a study and discovered that men have the ability to think about absolutely nothing and still breathe. You know, they connected all the wires and stuff like that and watched the brain activity, then all of a sudden, I think he's dead. Huh? You know, women can't do it. They can't do it. Their minds never stop. And they don't understand the nothing box. And it drives them crazy. Because nothing drives a woman more crazy or makes her feel more irritated than to witness a man doing nothing. We're going to start. Ya, ibu-ibu, apakah sebagian dari penggambaran tadi mewakili pengalaman kita, ibu-ibu dengan suami, dengan pria, begitu ya? Saya rasa film tadi itu memberikan gambaran yang menghibur ya, bagaimana pria dengan wanita itu berbeda dari cara berpikir, cara bertindak, dan dalam hal ini dia berusaha menggambarkan perbedaan cara kerja otak. Gitu ya. Kalau pria itu di-compartmentalize, dikotak-kotakan, ya ada box-boxnya. Kalau perempuan semua terkonek. Nah, perempuan ini feel, emosi. Ya, jadi makanya ke slide berikut ini, kalau kita bisa membedakan pria dengan wanita, maka salah satunya pria cenderung lebih berpikir, perempuan lebih cenderung lebih pakai merasa. Tidak ada yang benar salah, dua-duanya memang naturnya
oleh Allah berikan, begitu ya. Sehingga misalnya dari gambar ini kita melihat bahwa orang tuh mencoba menyusunkan, ya, pria lebih berpikir, perempuan lebih merasa. Sekali lagi tidak ada benar salah, ya. Tetapi kenapa dalam sesi hari ini saya akan perlihatkan selalu ada perbedaan pria dengan wanita. Kenapa? Untuk ibu-ibu sebagai pasangan dari suami melihat memang berbeda, kalau gitu mendekati pria suami kita supaya kita bisa mensupport secara pintar, ya, secara cerdik, maka kenali perbedaan ini, jadi kita bisa mendukung yang tepat guna, yang sesuai yang dibutuhkan, tidak mendukung dengan cara yang saya pikir, yang saya rasa itu bentuknya dukungan. Tetapi waktu kita mengenali pria kita, mengenali suami kita, dan kemudian kita merespon kebutuhannya sesuai dengan prianya, dengan suami kita, maka disitulah letak kepintaran kita mendukung suami. Dan itu akan lebih efektif, lebih efisien, lebih baik, lebih tepat guna, seterusnya lah, pokoknya begitu ya, hal semacam itu. Ya, jadi salah satu adalah cara berpikir. Pria lebih menggunakan berpikir, perempuan lebih merasa. Kalau begitu, ketika kita berkomunikasi, ya, berikanlah data-data, berikanlah argumen yang konkret. Ketika ditanya misalnya mau pilih yang A atau B, ya, pilih TV A atau pilih TV B, maka pria akan cenderung mengatakan saya pilih dari karena misalnya harga, karena ukurannya, karena ketajaman warnanya, kontrasnya dan seterusnya. Jangan kalau perempuan misalnya mengatakan karena mereknya, gitu ya, karena lebih mungkin apa namanya bentuknya, belum tentu itu nyambung dengan pria. Nah, jadi lihat-lihat ini yang pertama mungkin ya, lihat-lihatlah cara berkomunikasi dan berpikir dari seorang pria. Mereka lebih rasional, mereka lebih senang data, fakta, ya realita, sesuatu yang konkret. Saya pernah mendengar cerita seorang pasangan ya, lagi berpacaran di STT Bandung. Si pria ini cerita gitu ya, suatu kali dia itu dipanggil sama pacarnya. Dan tempat pertemuan favorit dari orang yang berpasangan di STT, di seminari, adalah ruang makan. Kenapa? Ruang makan itu ruang publik. Ada ibu yang membantu di dapur, pasti di situ, dan orang lalu lalang ambil air, ambil apalah. Jadi itu tempat yang publik, tempat yang aman, gitu ya. Dan sepertinya dari sekolah juga, ya itulah tempatnya. Jadi di intercom, ayo kamu ke ruang makan, ini saya mau ngomong, gitu ya. Terus si pria ini ada apa nih, dari nadanya, ada urgensi, dari nadanya ada kecemasan, ya sebagai pacar, ya datanglah ke ruang makan itu. Ya, si perempuan sudah ada di sana, kemudian si pria langsung nanya kan, ada apa? Enggak ada apa-apa. Ada apa? Ini saya lagi ngerjain tugas, saya mesti datang ke sini, ada apa kamu? Apa yang saya mesti bantu? Enggak, saya lagi mens katanya. Dan saya lagi bete. Saya cuma perlu kamu duduk aja di situ katanya, nemenin saya. Ya. Dari sudut pandang perempuan itu mungkin oke, biasa, itu apa namanya? Sesuatu yang alamiah dan natural, ya. Haid bulanan, siklus bulanan bisa membuat hormon tidak stabil dan itu secara emosional jadi bisa wujudnya terganggu, gampang iritasi dan segala macam. Tetapi buat pria hal semacam itu kan apaan sih begitu ya? Bisa begitu tuh. Nah, jadi hati-hatilah ya. Pria bisa seperti jadi apa gak kayaknya susah diterima gitu oleh pria. Jadi kalau berkomunikasi, kalau ingin menyampaikan pikiran tertentu, coba tolong sampaikan dengan data, dengan fakta, dengan argumen, logical, dan seterusnya. Walaupun nanti makin saling mengenal, tidak apa-apa kita akan menyampaikan juga dimensi subjektif dan segala macam, tetapi tolong sampaikan itu dengan hal-hal yang lebih bisa kena begitu. Ya, jangan terlalu pakai rasanya, kayaknya dan seterusnya. Itu membuat pria kurang nyaman dan jadinya kurang kuat komunikasi dari seorang istri kepada suami kalau tidak seperti itu.
Itu yang pertama ya. Sekarang dari segi kebutuhan. Ini ada satu penulis namanya Harley, Dr. Harley ya. Ini orang artinya sekuler lah ya, bukan pendekatan ini. Dia menuliskan satu buku His Need, Her Needs, Building an Affair-Proof Marriage. Nah, kemudian disusunkan ada 5. Coba lihat, kalau perempuan itu afeksi. Afeksi itu adalah kasih sayang, begitu ya. Merasa diterima, merasa disayang, merasa dimiliki, merasa dibutuhkan, itu affection. Ya. Kemudian ngobrol. Kalau perempuan itu kan senang ya, ngobrol. Dengan demikian bisa merasa didengarkan, merasa diterima, dan seterusnya. Kemudian juga kejujuran dan keterbukaan, financial support, dukungan finansial, dan kemudian terakhir komitmen sebagai keluarga. Coba lihat ke pria, ya. Apa yang paling dibutuhkan oleh pria kalau berdasarkan data secara sekuler ini? Yang pertama bukan affection, bukan conversation, tetapi sexual fulfillment, ya. Ada kepuasan seksual dari seorang pria sebagai suami kepada istrinya. Jadi ini adalah satu yang ibu-ibu mesti perhatikan. Ya, kalau kita mau mendukung suami, maka salah satu kebutuhannya adalah puaskanlah suami secara seksual. Jangan sampai suami merasa kurang, merasa terbatas, merasa terhalang, sehingga dengan demikian urgensi atau kebutuhan seksualnya itu jadi terpikir, jadi membutuhkan orang lain atau alat lain, atau film, atau jadi ngaco-ngaco pikir dan seterusnya. Kalau pria terpenuhi kebutuhan seksualnya melalui dan dengan istrinya, maka tidak ada kebutuhannya harus dipikirkan, disalurkan, dikembangkan dengan orang lain, benda apa dan segala macam yang aneh-aneh. Ibu-ibu, saya dalam lingkup gereja harus ngomong semacam ini, begitu ya. Walaupun kadang-kadang ngomong hal seksual tuh seringkali di gereja suka agak tabu-tabu ya, tetapi datanya mengatakan semacam itu. Coba kita lihat Alkitab sekarang, ya. Apa yang kalau kita perhatikan menjadi hal yang berdosa atau membuat kejatuhan seorang pria di beberapa tokoh Alkitab? Perempuan bukan? Daud lihat Batsheba jadi pengen, suaminya direkayasa dibunuh. Salomo lihat istrinya 700, gundiknya 300, itu yang membuat dia jauh dari Tuhan. Waktu masa muda demikian bijak dipakai Tuhan, tetapi makin bertambah usia dengan pengaruh dari para istri yang bukan dari Tuhan, apalagi bukan satu-satunya, membuat dia menyimpang dan jauh dari Tuhan. Coba lihat Abraham. Abraham itu kalau saya pikir-pikir orang yang baik ya. Dia nggak punya anak, ya sudah, terimain Sarah, begitu ya. Dia sebetulnya di masa saat itu, apalagi belum ditutup ya satu dengan satu, belum ditutup dengan hukum Taurat yang tidak boleh macam-macam. Itu saat itu belum ada hukum yang sangat ketat dari sudut pandang penyataan Allah kepada orang percaya. Jadi sebenarnya Abraham bisa ngambil gundik, Abraham bisa ngambil istri kedua, tetapi kan tidak lakukan. Tetapi juga ketika Sarah yang mengusulkan, kalau gitu bolehlah ambil Hagar, ini pembantuku ya, yang supaya dari dia kau punya keturunan. Ya Abraham namanya juga cowok, walaupun sudah tua, ya mau. Ya, jadi kita lihat data minimal 3 ini, memang pria itu di situ itu loh, kelemahan, tetapi sebetulnya salah satunya kebutuhan utama. Jadi ibu-ibu bisa memperhatikan hal ini ya. Seorang pria yang tercukupi hal ini, kepercayaan dirinya akan baik. Seorang pria yang tercukupkan dari istrinya, dia akan merasa bahagia, merasa senang ya. Dan juga mungkin itu bisa salah satu bentuk hal semacam itu adalah rilis stres di situ dan seterusnya. Jadi banyak hal yang baik kalau ini sebetulnya terpenuhi. Ibu-ibu, saya mungkin mewakili para bapak, para suami, perhatikanlah hal ini. Ya, bukan cuma saya ngomong.
Ya, saya mendapat seorang mentor, ya, seorang yang sudah berusia 67 tahun. Dia itu dalam salah satu pembicara mentoringnya mengatakan begini, "Sorry nih ya, saya mesti nanya sama kamu, bagaimana kehidupan seksual?" Ya, ditanya begitu. Dia bilang begini, saya dengan istrinya, dia bilang ya, kalau ngajar kepada pasangan-pasangan muda yang akan menikah, dia akan selalu bilang, hai para istri, dan ini biasanya akan dibilang oleh si istrinya, ya, ketika membina pasangan yang mau nikah atau pasangan-pasangan muda. Si istrinya akan ngomong kepada istri-istri yang calon istri atau istri-istri yang muda itu, ya, kepada kaum perempuan. Dia akan ngomong hal yang sama. Sebisa mungkin penuhi kebutuhan seksual dari suamimu. Dari situ si suami itu akan banyak dampak yang positif. Ya, makanya dia sampai memberanikan diri, sorry nih ya, saya memberanikan diri nanya katanya sama kamu, bagaimana kehidupan seksualmu, gitu ya. Karena ini adalah dia tahu persis ini adalah kebutuhan pria. Ya, di samping tentu ada yang senang ditemani, ya, ada yang senang dengan pasangan yang atraktif. Pria itu kan senang kalau secara domestik disupport, pria itu jadi nggak terlalu pusing ya, dikerja harus mikirin rumah tangga karena ada istri yang mensupport. Dan juga ini salah satu nanti akan dibahas di dalam hal yang berikut, pujian ya dan kekaguman. Kalau istri itu menunjukkan kagum ya, suami itu dipuji kepada anak, kepada orang tua, kepada teman-teman. Saya senang punya suami, dia itu care sama saya, dia itu melindungi saya, dia itu bertanggung jawab. Suami akan sangat senang. Ya, tetapi di dalam poin ini saya sebetulnya mau mengatakan yang atas itu tadi ya, sexual fulfillment. Kenapa demikian? Ya, ini ada bentuk penelitian lain yang kemudian divisualkan dan boleh dibilang pendekatannya lebih kartun begitu ya. Inilah otaknya pria gitu ya. Kalau misalnya ngomong masalah attention span, ibu-ibu sering komplain kalau lagi ngobrol sama suami itu tiba-tiba sepertinya kosong. Yang dibilang ya, ada kotak kosong dan itu lagi masuk ke kotak kosong. Kenapa? Karena memang attention span-nya, kemampuan untuk memberikan perhatian, ya, rentang perhatiannya itu terbatas, kecil makanya lihat. Apalagi mendengar, lihat tuh sampai digambarkan tuh kecil, cuma titik di sini partikel, titik kecil. Kemampuan mendengarkan pria itu ya agak terbatas secara alamiah, ya. Kalau saya ngomong di para pria, saya akan ngomong, "Hai para pria, coba belajar mendengarkan baik-baik." Tetapi saya sekarang lagi ngomong di ibu-ibu, apa kebutuhan pria, apa yang dipikirin oleh pria? Lihat sampai 2 di dirinya ya. Seksualitas dan seksualitas, ya. Apalagi yang kecil itu ironing, ya, nyetrika. Pria jarang yang bisa nyetrika dengan baik, ya. Tapi kalau ngomong masalah sport begitu ya, kemudian ngomong masalah remote TV, nonton TV, ya game dan segala macam, gede lah di sini. Tapi kalau nyetrika begitu ya, kemudian lihat ini ada yang menarik nih ya, toilet aiming cell. Artinya apa? Kan pria dikenal kan kalau lagi pipis itu ya suka kemana-mana. Terus itu diungkapkan di sini. Kemampuannya memang kecil di situ. Ya, saya jelaskan ini sekali lagi untuk memperlihatkan inilah pria. Kalau kita ngerti, maka kemudian kita mungkin bisa dengan lebih tepat dan smart mendukung mereka, memenuhi kebutuhannya. Coba kita lihat perempuan sekarang. Ya, kalau perempuan, apa nih yang gede? Satu, ini hal yang mungkin positif ya, membutuhkan komitmen. Kalau si pria itu tanggung jawab, komitmen, kelihatan sayang dan seterusnya, tentu senang. Seorang perempuan, istri ya. Tapi coba lihat, teleponan bisa 2 jam gitu ya. Kemudian shopping itu bisa seharian juga mungkin kuat ya. Tetapi begitu pulang ke rumah baru deh, aduh capek banget. Tapi waktu shoppingnya 8 jam juga ayo. Dari pagi buka toko, 10:30 di sini atau jam 10 sampai tutup toko jam 10 kuat. Ya. Tapi memang terus terang kalau dibandingkan hal seksualitasnya cenderung kecil.
Nah, ini menjadi gap. Pria butuh terus, mau terus, perempuan nggak terlalu. Nah, dalam hal ini tolong ibu-ibu ngerti ya. Kemudian ya ini gambaran yang menarik begitu ya. Sense of direction kecil, gitu ya. Arah, baca peta itu rada kurang gitu ya. Jadi kelihatan di situ. Oke, sekarang coba lihat. Saya sekarang cari bahan yang dari Kristen. Apa kebutuhan pria, apa kebutuhan wanita. Dalam salah satu Focus on Family, ini adalah James Dobson ya yang mendirikan. Di Singapura juga katanya ada branch-nya, cabangnya. Ada survei dan memperlihatkan, karena ini adalah lingkup Kristen, maka yang paling atas itu unconditional love and acceptance. Dua-duanya, pria maupun wanita, suami maupun istri. Coba tapi lihat, yang kedua, kalau saya perhatikan secara umum sama. Pria butuhnya hal seksual, keintiman seksual, wanita butuhnya affection, emotional intimacy. Ya. Jadi secara alamiah orang-orang di luar sana yang bukan Kristen merasakan itu kebutuhannya baik pria maupun wanita. Dari sudut pandang Kristen pun sama. Jadi saya berani katakan kebutuhan seorang pria sebagai suami salah satunya adalah yang penting, yang besar adalah hal seksual. Ibu-ibu, tolonglah memperhatikan hal ini. Oke. Nah, sekarang kita akan ngomong unconditional love and acceptance. Ya, saya pakai gambar ini karena itu lebih dimensi emotional needs ya, kebutuhan emosional. Kalau wanita tadi ya, caring, understanding, respect, devotion, validation, reassurance, ya, keyakinan, komitmen, hal semacam itulah. Tetapi kalau pria, kalau kita lihat ya, dia itu banyak terkait dengan kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan bahwa saya itu mampu, saya itu bisa, saya itu dependable, saya itu orang yang dikagumi, saya itu diakui, saya itu didukung. Nah, itu penting. Jadi ibu-ibu, pria yang naturnya semacam ini secara emosional, maka akan menjadi terganggu ketika dalam komunikasi ibu-ibu itu motong. Nanti dulu, gitu ya. Enggak, saya nggak berasa begitu. Nah, kalimat-kalimat yang negate, yang mendinai, yang mengkontraskan, yang menunjukkan saya tidak bersama dengan kamu, saya beda dengan kamu, saya tidak setuju bahkan dengan kamu, itu membuat pria akan menjadi terganggu. Ya, karena kebutuhannya adalah dipercaya, diterima, diapresiasi, dikagumi, ya disetujui dan didukung. Jadi, ibu-ibu ketika berkomunikasi, ketika diskusi, ketika sedang melakukan sesuatu, gesturnya jangan berseberangan. Karena ketika berseberangan itu sudah menimbulkan, ini kok istri saya tidak percaya sama saya. Kok dia nggak terima saya? Kok dia tidak mendukung saya? Nah, perasaan semacam itu akan muncul. Ya, kalau tidak setuju, bisa menggunakan kalimat-kalimat yang lebih positif. Pak, tadi kan Papa ngomong semacam itu. Ada jalan lain nggak? Ya, dengan demikian kita tidak ngomong nggak setuju gua dengan itu, tapi kita ngajak berpikir, Pak, ada jalan lain nggak selain yang tadi Papa omongkan? Nah, baru kita ngomong, apakah memungkinkan seperti ini? Beda nggak, ibu-ibu dengan dari awal mengatakan, nggak bisa, tidak seperti itu. Menurut saya begini, begitu ya. Memang sih kalau sudah makin dekat, makin nyatu, makin saling menerima, ya hal semacam itu bisa lebih diabaikan. Ya karena pasangan kalau sudah lama, sudah saling kenal, sudah saling menerima, ketika kita ngomong, sorry saya nggak setuju, nggak ada apa-apa. Tetapi ketika pasangan muda yang masih pacaran sedang membangun ya saling penerimaan yang lebih matang begitu ya, maka ini yang dibutuhkan oleh pria. Dipercaya, diterima, diapresiasi, dikagumi, disetujui dan didukung. Ya, hindari kalimat-kalimat yang belum apa-apa udah enggak dulu.
belum apa-apa tidak setuju dulu. Bisa dihindari hal semacam itu. Oke, itu tadi saya mau ngomong unconditional love dan acceptance-nya bagi pria bentuknya seperti itu. Oke, saya akan menyimpulkan dan nanti kita akan coba kalau ada yang mau tanya atau memberikan pandangan, pendapat, atau hal praktis, silahkan. Yang pertama, kalau mau mengkomunikasikan hal tertentu, apalagi yang penting, tolong berikan data, fakta, realita, gitu ya, sehingga itu menolong suami Anda mengerti apa yang Anda maksudkan. Hindari yang sifatnya cenderung subjektif atau perasaan. Bukannya tidak boleh ya, tetapi berikan juga sedikitnya data-data ini. Itu dibutuhkan oleh pria. Dan ketika mengkomunikasikan hal ini, tadi yang bagian terakhir, hindari yang sifatnya itu menentang. Karena begitu ada kata tidak setuju, saya tidak begitu, ada negasi, ya, ada negatif yang berlawanan, berseberangan, itu alarm si pria itu akan kenceng dan akan merasa tidak aman, tidak nyaman, dan di situ akan menjadi makin jauh. Kalau ibu-ibu mengerti hal ini, masuklah dengan cara yang lebih halus, ya, seperti tadi yang sudah saya coba ungkapkan. Yang kedua, kita tahu baik dari sudut pandang Kristen maupun non-Kristen, kebutuhan seksual suami Anda itu besar. Ya, penuhilah. Dengan demikian dia tidak akan berpaling kepada yang lain. Hobi, ya, beli macam-macam, begitu ya. Perempuan lain, nonton, baca apa yang macam-macam, begitu ya. Karena ada Anda sebagai istri sudah memenuhi, sudah memuaskan, sudah cukup. Suami Anda nggak akan berpaling kepada hal lain atau orang lain, perempuan lain. Yang ketiga, hargai suami Anda. Kalau kita lihat kebutuhan emosional itu adalah pride, kepercayaan diri, begitu ya. Kalau itu diruntuhkan ya dengan tidak didukung, dengan tidak disetujui terus, maka dia tidak akan efektif menjalankan tugas dan perannya. Dukunglah, hargailah, tunjukkanlah hormat Anda, ya. Bukan berarti tidak boleh menyatakan tidak setuju. Pintarlah mengungkapkannya, ya. Dengan demikian suami tetap punya kepercayaan diri, tapi juga apa yang Anda sebagai istri ingin sampaikan tetap bisa coba masuk. Dan coba bicara di banyak hal atau diskusi itu, jangan lagi berantem mah nggak bisa diskusi ya. Kalau lagi tenang, lagi makan santai, lagi driving ya menuju tempat yang agak jauh, momen-momen semacam itu yang mungkin muncul hal yang bisa diskusikan dengan santai dan kepala dingin. Kalau lagi berantem, yakinlah nggak bisa tuh diskusi. Ya, kalau lagi berantem lebih baik menenangkan diri masing-masing, jangan ngomong dulu. Karena kalau ngomong salah merespon jadi tambah apinya tambah besar. Ya, jadi mungkin kalau udah mulai di satu titik berasa nih, makin tajam, makin emosional, mending stop. Kemudian kalau lebih tenang baru mulai bicarakan. Ya, jadi itu mungkin yang saya disampaikan. Sekali lagi ini untuk men-trigger ya, karena ngomongnya ke kaum ibu. Makanya tadi saya dorong kalau mau kumpulkan bapak-bapak, nanti biarkan sejumlah ibu-ibu yang ngomong sama bapak-bapak. Ya seperti yang saya sedang kerjakan kepada ibu-ibu sekarang di sini. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Dia lebih berharga daripada perempuan. Kedua, suami-suami para wanita di GPBB akan ngomong semacam ini kepada istri-istrinya. Gak usah cari-cari, ini istriku, dia lebih berharga daripada. Kalau itu yang terjadi, suami bisa ngomong hal semacam itu tentang Anda sebagai istri, apa yang digambarkan oleh Amsal 31 ayat 10 ini sudah terjadi dalam kehidupan pernikahan Anda. Ya, terima kasih. Saya stop sampai di sini sharingnya.
Ibu-ibu kalau ada yang mau nanya atau mau men-sharingkan sesuatu terkait dengan hal tadi yang disampaikan, silakan. Kalau tidak ada, nanti saya berikan satu bahan untuk didiskusikan ya di dalam kelompoknya. Tidak ada ya? Sebentar Pak, sebelum bertanya, mungkin lagi berpikir, lagi merenungkan apa yang disampaikan. Saya share satu lagu dulu aja Pak, sebagai respon dari kita, walaupun agak nggak nyambung, tapi nggak apa-apa. Saya rasa sih agaknya nyambung juga untuk refresh. Ya, saya coba. Oke.